Assalamualaikum. Hai, perkenalkan namaku Anissa Zakia Fardanina, kelas 5 Bin Robah SD Talkafi Sanggau. Untuk memeriahkan hari kemerdekaan negara kita tercinta, kali ini aku akan sedikit berkisah tentang seseorang panglima yang hebat, pemberani, dan pantang menyerah. Ayo, ada yang tahu nggak siapa? Ini dia, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Raden Sudirman lahir pada 24 Januari 1916. Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, beliau adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Jenderal Sudirman terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, yang kemudian diadopsi oleh pamannya yang seorang priai atau bangsawan. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Sudirman tumbuh menjadi seorang yang rajin, sangat aktif dalam kegiatan termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Sudirman masih tetap mengajar karena pada saat itu beliau adalah seorang guru dan kepala sekolah. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori oleh Jepang. Saat itu Sudirman menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekan-rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan. Namun ia diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamir kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Kemudian ia ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Sudirman bertugas mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Pasukannya lalu dijadikan Divisi 5 pada 20 Oktober oleh Panglima. Sementara Orip Sumoharjo dan Sudirman bertanggung jawab atas divisi itu. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar, sedangkan Orip Sumoharjo menjadi Kepala Staf. Kemudian Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Pertempuran dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman. Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. 1. Ada perjanjian Linggarjati yang turut disusun oleh Sudirman. 2. Ada perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambil dari agresi militer 1 kepada Belanda dan penarikan 35.000 tentara Indonesia. Sudirman juga menghadapi pemberontakan dari dalam termasuk upaya kudeta pada tahun 1948. Sudirman menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebab penyakit TBC-nya. Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya harus dikempeskan pada November 1948. Pada 19 Desember 1948, setelah Sudirman keluar dari rumah sakit, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman bersama sekelompok tentara dan dokter pribadinya
melakukan perjalanan ke arah selatan dan melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Ada yang tahu perlawanan gerilya itu apa? Perlawanan gerilya adalah perlawanan yang dilakukan secara diam-diam. Awalnya mereka diikuti pasukan Belanda, namun Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan melarikan dan mendirikan markas sementara di Sobo dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ketika Belanda menarik diri, beliau dipanggil kembali ke Yogyakarta pada Juli 1949. Meski ingin melanjutkan perlawanan terhadap Belanda, beliau dilarang oleh Presiden Soekarno. Karena penyakit TBC yang diidapnya, beliau pensiun dan pindah ke Magelang. Beliau wafat pada 29 Januari 1950 pada usia yang ke-34 tahun, kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan proses upacara pemakaman. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia dan rute gerilya sepanjang 100 km atau 62 mil yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus akademi militer. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Pada tanggal 10 Desember 1964, Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritaku. Semoga sedikit kisah Panglima Besar Sudirman bisa menjadi pendobrak semangat kita untuk mencintai tanah air kita tercinta Indonesia. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.